Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Balai Bang Ji? Alhamdulillah. Aneh hadir lagi nih. Aneh Bang Munir hadir lagi di mana? Di channel kesayangan kita Balai Bang Ji. Jangan lupa subscribe. Oke, Abang Empok, hari ini kita kulik kata seperti itu. Apa itu kita kulik kata? Kali aja dari kata yang kita kulik ini ada yang masuk di hati, bisa merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Oke, kita kulik kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Bang Munir di channel Balai Bang Ji. Sobat Balai Bang Ji yang bahagia, Masya Allah semua lancar urusan puasa pada ya. Udah hari yang ke-16. Oh iya, udah ngingetin nih yang belum subscribe tuh di pojok ada merah. Mainkan aja jari ente ya. Ngapain di subscribe? Biar ente dapet kata-kata yang diupdate tiap hari sama Balai Bang Ji. Oke, langsung aja nih kita langsung kulik kata nih. Kulik kata ya di Balai Bang Ji ini bersama Bang Munir. Bang Munir patchnya kok ada gambarnya? Iya nih. Ini beli di mana ya? Di Lampung pasti nih kan, kelihatan kan tulisannya tuh Lampung. Mantep nih. Udah 5 tahun. Tapi masih enak kayak dipakai. Kalau ke Lampung mampir beli lah ya. Oke, Bang Munir udah apa namanya nyiapin KT udah nih. Kebetulan Nenek lihat di sini kata angan, ya. Kata KBBI ada 2. Kata angan ini maksudnya pikiran atau ingatan, kedua maksud atau niat. Kata angan. Jadi kata angan itu bisa artinya pikiran atau ingatan, bisa jadi niat. Niat itu adanya di sini, kalau pikiran itu adanya di sini, ya. Angan ada di pikiran, ada di hati juga. Ini cakep ini. Kita lihat kata turunannya Bang. Iya, ayo kita lihat kata turunannya. Apa aja? Ada angan-angan, ada berangan-angan, ada mengangan, ada mengangan-angan, ada apa lagi? Mengangan-angankan, ada mengangankan, ada pengangan, ada terangan-angan. Terangan-angan pasti itu teringat-ingat tuh. Pasti itu teringat-ingat ya. Oke Bang, peribahasanya apa ya Bang? Kalau kata angan ini, angan lalu paham bertumbuk. Ini peribahasa ini biasanya budaya Melayu kan. Ya pada KT pasti ada apa peribahasa KT. Peribahasa KT itu budaya Melayu tuh. Tapi juga ada peribahasa KT. Angan lalu paham bertumbuk, artinya apa tuh? Menurut pikiran mungkin untuk dikerjakan, tapi sukar untuk dilaksanakan. Nah. Contohnya, cari aja contohnya sendiri deh. Oke, dari kata turunan yang paling cakep ini, yang kita mau melihat di sini nih, yang paling umum orang pada ngomong, itu angan-angan. Yuk, angan-angan apa sih? Kamus KBBI bilang, Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang, ya sama nih nomor satunya ini ada 5 nih kalau angan-angan nih. Kalau tadi cuma 2 aja angan. Bisa jadi ingatan ya, angan-angan. Contoh katanya, angan-angannya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, pikiran lu kemana-mana. Lu angan-angan lu kemana aja sih, kemana baik. Cita-cita, bisa juga dibilang cita-cita. Contohnya angan-angannya menjadi dokter. Jadi cita-citanya menjadi dokter. Angan-angannya menjadi level 3 Indonesia. Next. Oke, jangan tanggung-tanggung, hajar terus. Bisa juga maksud atau niat, ya, bisa juga. Contohnya adalah sedikit pun tidak ada angan-angan untuk menghinakan beliau, ya. Niatnya, angan-angannya nggak ada, niatnya nggak ada. Udah ngomong kayak gitu dia ketahuan, tapi maksudnya beda. Nggak ada cita-cita. Nggak ada niat menghinakan orang gitu kata dia nih. Yang nomor 4, gambaran dalam ingatan, harapan sendiri dalam ingatan atau khayalan. Ini khayalan nih, menggambarkan sesuatu dan sendiri ya. Yang kelima,
Yang kelima dalam nih. Proses berpikir yang dipengaruhi oleh harapan terhadap kenyataan yang logis. Cakep banget nih artinya nih. Yang ini nih. Kalau kita artiin KT. Makanya KT biasa aja. Tapi kadang-kadang orangnya yang mau berpikir enggak terhadap KT itu. Bikin. Kalau kita berpikir satu KT bisa merubah pola pikir kita. Kelakuan kita, insya Allah diikutin sama kenyataan yang akan lebih baik lagi. Peribahasa kata angan-angan ini, angan-angan menerawang langit. Ada satu lagi, angan-angan mengikat tubuh. Ini kejem banget angan-angan mengikat tubuh. Artinya apa bang? Bersusah hati karena memikirkan sesuatu yang bukan-bukan. Konotasi negatif nih cing, jangan sampai deh ente berangan-angan yang bikin diri anda susah. Nyo, kita bahas angan-angan, kita ambil hikmahnya. Kata angan itu kurang menantang ya, buat kita ambil hikmahnya. Bisa juga sih, tapi cuma dua yang ngembanginnya susah. Atau angan-angan nih ada, apalagi yang kelima ini kan. Yang kelima ini pengaruhnya banyak, bagus banget di kita nih yang mau maju. Proses berpikir yang dipengaruhi oleh harapan terhadap kenyataan. Main dua nih. Pikirannya main, dorongan hatinya main. Makanya kalau yang angan-angan kayak gini bisa dibilang adalah impian, dreams. Ente bahagia banget tuh kalau dream comes true tuh. Impian Anda menjadi kenyataan. Ya, jadi angan-angan di sini adalah berpikir sesuatu sambil didorong oleh keinginan. Nah, kalau anak ada yang ente pikirin terus dorong keinginan, tapi yang baik ya, jangan yang buruk-buruk ya. Didorong oleh keinginan, ya, jadikan itu impian. Impian itu adalah ketika kayak kita mau keluar itu kita ketemu tujuannya ya. Jadi impian kita itu adalah tujuan kita ya, tujuan kita untuk kemana arah kita jalan. Jadi kalau orang tanpa impian, tanpa dream, tanpa keinginan, tanpa tujuan, keder. Saya kata lagi lah keder itu. Karena ketika dia mau jalan, dia bingung mau kemana ya arahnya. Mesen ojek online apa taksi online, directionnya nih ketahuan mau kemana. Jadi super taksi juga gampang antrinnya gitu. Jadi tentuin impian. Kalau udah ada keinginan kayak gitu didorong sama hati, catat, bikin, itulah tujuan hidup kita ya. Mudah-mudahan ketemu jalannya. Semakin kuat dorongan kita dari keinginan kita disimpan, nanti ada bawah sadar yang akan bergerak menuntun kita menuju kesuksesan. Itu aja dari saya, Bang Munir di Balai Bang JI. Jangan lupa subscribe, di bawah tuh ada merah biar dapat update KT-KT berikutnya. Sampai ketemu di KT selanjutnya di video berikutnya. Wassalam.